Batik adalah salah satu kebanggaan budaya Indonesia. Kebanggaan ini semakin meningkat setelah UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan budaya tak benda, atau Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity, tanggal 2 Oktober 2009. Batik adalah hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Batik sebagai warisan budaya bangsa bukan hanya sekedar fashion, mengingat dalam batik terdapat filosofi mendalam tentang nilai-nilai. Batik juga menjadi sumber penghasilan bagi ribuan orang di seluruh Indonesia. Secara keseluruhan, batik merupakan bagian yang sangat penting dari kebudayaan dan ekonomi Indonesia. Melalui batik, Indonesia dapat memperkenalkan budaya dan tradisi kepada dunia dan juga memberikan penghasilan bagi banyak orang di seluruh negeri. Batik Indonesia memiliki potensi besar untuk membantu pengentasan kemiskinan di Indonesia. Melalui produksi dan penjualan batik, maka dapat tercipta lapangan kerja baru, meningkatkan perekonomian daerah-daerah tertentu di Indonesia, dan meningkatkan perekonomian nasional secara keseluruhan. Untuk keterlibatan dulu saya memfokuskan pada mereka-mereka yang ada di sekitar, untuk salah satunya untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada, Pak. Di samping itu juga untuk memberi kesempatan mereka untuk next generasi sebagai pewaris nantinya, di mana mereka nanti bisa mengembangkan pengalaman mereka yang selama ini mereka membantu saya untuk bekerja. Ya kalau seperti warga itu Pak, ya alhamdulillah Pak, mengurangi pengangguran Pak. Di sini juga batik juga ada pertanian Pak. Jadi untuk cari pekerja tani di sini itu sulit Pak, meskipun orang sini orang tani. Soalnya lebih ada yang pekerjaan yang lebih gampang Pak, seperti membatik, ngelorot, nembok malan. Melalui aktivitas komunitas yang berlangsung dengan semangat gotong royong ini, muncul kemandirian ekonomi dan kukuhnya kepribadian bangsa. Kemandirian di bidang ekonomi inilah yang dilihat oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan atau PMK sebagai modal nyata dalam misi pengentasan kemiskinan ekstrim yang diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo. Data siapa yang miskin ekstrim ini di daerah sudah ada semuanya, dan sampai di desa sudah punya semuanya. Kita tahu target kita di 2024, kemiskinan ekstrim ini harus berada pada 0%. Ini target yang tidak mudah. Dalam instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, Presiden secara khusus menunjuk Kemenko PMK sebagai koordinator dalam tugas ini. Ditargetkan pada tahun 2024 tidak ada lagi penduduk Indonesia yang berada dalam status miskin ekstrim. Merujuk pada standar Badan Keuangan Dunia, kemiskinan ekstrim dikategorikan manakala ada individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya atau di bawah $2 per hari. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, saat ini setidaknya masih ada 2% masyarakat Indonesia yang masuk dalam kategori miskin ekstrim. Melalui koordinasi Kemenko PMK telah mendorong kementerian dan lembaga, juga pemerintah daerah untuk melakukan tindakan pengentasan sesuai target yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Keterlibatan pemerintah itu alhamdulillah dari mulai pihak desa sampai dari pemerintah daerah itu sangat-sangat dibantu dengan disediakan tempat-tempat, terus juga disediakan fasilitas-fasilitas untuk pengembangan batik yang ada di Desa Tambu. Pekerja saya ini minimal lebih 100 orang Pak, lebih 100 orang, tapi di bawah ke rumah. Soalnya kalau di rumahnya itu Pak ya, sambil kalau di rumahnya itu kalau ada waktu batik, kalau ada pekerjaan lain ditinggal sebentar, baru kerja lagi Pak. Jadi seperti pengrajin itu nggak tertekan. Kalau udah selesai, bisa ngumpul ke sini lagi Pak untuk proses akhir Pak. Gitu.
untuk proses akhir pelorotan sama pencelupan. Setelah itu Pak, saya bawa ke pasar ya, dikolak sama pengepul-pengepul Pak. Melihat proses pembuatan selembar batik, kita akan belajar banyak nilai-nilai gerakan nasional revolusi mental. Misalnya, gotong royong dilakukan oleh para seniman batik sejak proses pembuatan pola, penggambaran, hingga proses pewarnaan dan pemasaran. Etos kerja juga terlihat dari kualitas batik yang diakui oleh dunia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara. Integritas juga terlihat dari dedikasi tak kenal lelah para pengrajin batik membuat karyanya di tengah modernisasi. Batik juga memiliki nilai-nilai sosial dan kearifan lokal yang sangat penting. Proses pembuatan batik sendiri melibatkan banyak orang dan tahapan yang panjang. Hal ini mengajarkan kesabaran, ketelitian, dan kerjasama antara pengrajin batik, sehingga ada nilai-nilai kerjasama dan gotong royong dalam produksi batik. Dengan membeli dan memproduksi batik Indonesia, masyarakat Indonesia dapat memberikan dukungan dan kontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia. Batik dapat menjadi alat untuk memperkuat nilai-nilai positif dan identitas nasional masyarakat Indonesia, serta menjadi sumber penghasilan bagi pengrajin batik di seluruh Indonesia.